Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dan yang terhormat dosen pengampu mata kuliah Administrasi Pendidikan, yakni Bapak Fikri Farihin, MPDI. Dan tak lupa teman-teman sekalian kelas 5 PAIC yang sangat saya banggakan. Kami di sini akan mempresentasikan makalah tentang komunikasi. Dan seperti biasa, mari kita langsung menuju ke pembahasannya. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama ialah tentang pengertian komunikasi. Komunikasi adalah bentuk apa saja dari interaksi kata-kata, senyuman, anggupan kepala, gerakan tangan, sikap badan, gerakan mata yang berakibat diterimanya arti, sikap atau perasaan yang sama. Dan juga ada yang mengatakan komunikasi adalah proses penyampaian pesan oleh seseorang kepada orang lain untuk memberitahu, mengubah sikap, pendapat atau perilaku baik secara lisan ataupun tidak secara lisan. Kemudian yang kedua ialah tentang peran komunikasi. Yang pertama, komunikasi dalam lingkungan pendidikan. Disebut juga dengan informasi kependidikan dan komunikasi pendidikan, sebab terjadinya komunikasi memang di dunia pendidikan. Pendidikan merupakan proses yang panjang, yang melibatkan banyak unsur seperti pendidik, administrator pendidikan, proses komunikasi, peserta didik, pesan-pesan atau informasi pendidikan, dan adanya tujuan-tujuan yang dicapai dari proses pendidikan dimaksud. Pada pelaksanaan pendidikan formal atau pendidikan melalui lembaga-lembaga pendidikan sekolah, tampak jelas bahwa proses komunikasi sangat dominan kedudukannya. Karena dalam proses pendidikan memang sebagian besar hanya bisa dilakukan melalui adanya proses komunikasi yang keterlibatan informasi. Artinya, hampir tidak ada proses pendidikan yang tanpa melalui komunikasi dan informasi. Dan yang kedua, komunikasi dalam lingkungan sosial. Terjadinya suatu kelompok dalam lingkungan masyarakat sosial sedikit banyak karena andil komunikasi dan proses berbagai informasi. Yang selanjutnya, komunikasi dalam lingkungan keluarga. Di lingkungan keluarga, komunikasi juga sangat besar kedudukannya, yang mempertahankan kelangsungan hidup keluarga yang bersangkutan. Tanpa didampingi dengan pelaksanaan komunikasi yang terbuka antar anggota dalam satu keluarga, dipastikan tidak akan terjadi keharmonisan di dalamnya. Bahkan kegagalan-kegagalan dalam perkawinan di suatu keluarga sebagian besar karena tidak adanya informasi komunikasi yang terbuka. Dan yang keempat, komunikasi dalam kelompok dan organisasi. Komunikasi kelompok dan komunikasi organisasi sebenarnya berbeda. Yang pertama, lebih memusatkan diri pada peristiwa komunikasi yang terjadi antar beberapa orang, baik terstruktur maupun yang tidak terstruktur. Sedangkan yang terakhir lebih dinamis sifatnya. Kelompok yang sudah terstruktur dan sudah terorganisasikan secara tetap seperti tampak dalam organisasi-organisasi sosial dan lembaga kemasyarakatan, biasanya anggotanya relatif tetap dan terdaftar secara formal. Sedangkan pada kelompok yang tidak terstruktur tadi tidak selalu terdaftar secara formal. Kemudian yang kelima, komunikasi interpersonal, yakni komunikasi yang mengalir antar individu yang menekankan transfer informasi dari satu individu ke individu lain. Dan yang keenam, komunikasi nonverbal, yakni komunikasi penyampaian pesan tanpa kata yang dikirim melalui gerakan badan, ekspresi wajah, gerak mata, gerak tangan, nada, ataupun suara. Dan yang selanjutnya ialah media komunikasi. Media komunikasi atau saluran melalui mana pesan
komunikasi berjalan seperti tatap muka, telepon, surat pribadi, surat resmi, laporan, buletin, dan lain sebagainya. Kemudian yang selanjutnya ialah tentang jenis-jenis komunikasi. Yang pertama, komunikasi verbal dengan kata-kata mencakup beberapa aspek, yaitu yang pertama pembendaharaan kata, kecepatan, intonasi suara, dan humor. Yang kedua ialah komunikasi nonverbal, disebut dengan bahasa tubuh. Komunikasi nonverbal adalah penyampaian pesan tanpa kata-kata, dan komunikasi nonverbal memberikan arti pada komunikasi verbal. Dan yang termasuk komunikasi verbal diantaranya ialah ekspresi wajah dan kontak mata. Baik, itu yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.